Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, pembelajaran 4 dengan muatan mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan IPS. Baiklah, untuk muatan mata pelajaran PPKN, materi yang akan kita pelajari adalah keragaman cita-cita individu. Kemudian untuk muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar dengan materi memahami makna puisi dengan paraprasa. Dan untuk muatan mata pelajaran IPS, kita akan belajar dengan materi sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Baik, kita mulai dengan muatan mata pelajaran PPKN dengan materi keragaman cita-cita individu. Tiap individu memiliki cita-cita yang berbeda. Ada orang yang ingin menjadi dokter, guru, atau pilot. Tiap individu memiliki cita-cita dengan alasannya masing-masing. Untuk itu, kita harus selalu menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, termasuk perbedaan cita-cita. Perbedaan harus membuat kita hidup rukun dan saling menghargai perbedaan tersebut. Berikutnya adalah muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memahami makna puisi dengan paraprasa. Pernahkah kamu merasakan kesulitan dalam memahami makna puisi? Salah satu cara untuk memahami puisi dengan paraprasa puisi. Paraprasa puisi adalah kegiatan mengubah kembali puisi ke bentuk lain dalam bentuk prosa dan menemukan makna denotatif tanpa mengubah pengertian untuk mengetahui makna yang belum dipahami. Terdapat dua cara untuk memparaprasakan puisi. Berikut cara memparaprasakan puisi. Yang pertama, memparaprasakan puisi dengan menambah kata atau kalimat di antara baris puisi. Yang kedua, memparaprasakan puisi dengan langsung menerjemahkan isi puisi ke dalam bentuk cerita. Itulah dua cara untuk memparaprasakan puisi. Yang terakhir, muatan mata pelajaran IPS dengan materi sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Contoh sumber daya alam terbarukan antara lain hewan, tumbuhan, udara, air, dan sinar matahari. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tak terbarukan antara lain minyak bumi dan batu bara. Itulah penjelasan singkat terkait dengan muatan mata pelajaran PPKN dengan materi keragaman cita-cita individu, muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memahami makna puisi dengan paraprasa, dan muatan mata pelajaran IPS dengan materi sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Silahkan anak-anak simak dari penjelasan materi-materi tersebut. Kemudian setelah menyimak dan memahami materi tersebut, kerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Tugas yang pertama adalah
Tentunya kalian memiliki cita-cita, bukan? Nah, tolong ceritakan cita-cita kalian, kemudian rekam cita-cita tersebut dalam bentuk video, kemudian kirim ke grup kirim tugas. Tugas yang kedua adalah silahkan baca dan pahami puisi yang berjudul Aku Anak Sehat yang terdapat dalam LKS halaman 15. Setelah kalian membaca dan memahami, tentukanlah makna dari puisi yang berjudul Aku Anak Sehat. Tulis jawaban kalian di buku catatan tematik, kemudian hasilnya dikirim ke grup kirim tugas. Dan tugas yang ketiga adalah carilah perbedaan sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Berikan contoh masing-masing 5. Untuk mencarinya, kalian bisa menggunakan atau mencari informasi melalui internet atau media cetak lainnya. Jawabannya ditulis di buku catatan tematik dan dikirimkan ke grup kirim tugas.